psikolog, ke psikiater, kami cari ke sini. Kalau anak itu bermasalah pasti ada sesi untuk orang tua. Karena anak itu nggak mungkin bermasalah kalau orang tuanya bermasalah. Ya. Nah, otak anak dan itu di usia seperti ini itu pengalamannya sangat luar biasa. Ya, karena di usia-usia ini otak itu membentuk jalur-jalur saraf yang dia akan mempengaruhi kemampuan kognitif, ya, cara berpikirnya, emosionalnya, dan sosialnya di masa yang akan datang. Maka kenapa ketika dia itu melihat peristiwa atau mengalami sesuatu hal yang sebenarnya itu apa ya, secara wong tua itu pengungkapannya bisa sakit hati, anak-anak nangis, cuma bisa nangis, atau jadi dia malah apa namanya, seperti kalau kita ngelihat dia nakal, itu nggak kelihatan sekarang, tapi efeknya itu bisa 10 bahkan 20 tahun. Nah, dan sekarang ini di era digital saat ini ya, anak-anak itu sudah terpapar berbagai perangkat jajan tahu ya Bu ya. Itu semua tahu jajan itu apa? Jajan apa Bu? Contohnya, nah, handphone, punya handphone. Nah, laptop. Nah, laptop seperti ini yang dipakai. Apalagi komputer, televisi, itu semua jajan. Ya, nah, dan media sosial ini kita lihat. Bahkan laporan dari Kominfo, dari Menteri Komunikasi dan Informasi tahun 2020, apakah ada peningkatan penggunaan media sosial di anak usia ini? Nah, ini kita lihat ya. Jadi kan meningkat itu setelah kalau anak itu sama kan, ibu ngapain? Masih handphone. Ada dulu ibu kalau sama orang tuanya jam berjam handphone. Diajak kemana Bu? Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Saya masih ingat, saya dulu tuh tak jalan di belakang perumahan gitu, dia karena banyak anak-anak di situ pada makan, gitu dia kayak makan bersama-sama atau boleh gitu. Atau kereta api, ya. Ayo kereta api, tapi ibu zaman sekarang saat itu ya, handphone sekarang gitu ya. Oke, next slide berikutnya. Nah ini ya Bu ya, jajan itu jadi gambar yang sebelah sana ya. Jajan itu nggak cuma handphone loh, ada namanya smartwatch, jam pinter. Ada jam pinter, jadi kita udah lihat WA di sini, bahkan ada yang bisa balesin WA lewat sini. Jam pinter juga ada gitu ya. Ya inilah kemajuan teknologi ya, bahkan sekarang itu sudah dalam satu genggaman kita sudah menguasai dunia. Nah media sosial ibu sudah familiar dengan lama-lama ini? Bu, Bunda, familiar nggak? Ini apa aja ini? Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, Snack, apa sih snack? Lagi anak-anak, video yang kayak ya. Ini namanya media sosial, ya. Jadi yang sana jajan itu alatnya. Di dalam jajan itu kita bisa mengakses media sosial. Yang sekarang jenisnya macam-macam ya. Ibu-ibu punya nggak akun-akun ini? Oh iya maksudnya yang lainnya. Punya website akunnya? Nah, ada yang namanya FYP ya, yang sering lewat. Kita nggak follow, tapi karena dia tuh trending, jadi dia tuh lewat gitu loh. Nah, FYP itu Bu, nah FYP itu apa yang sering kita buka itu
trending misalnya TikTok gitu atau Instagram. Tergantung yang dibuka ya. Iya. Sering dibuka. Artis ya artis. Saat ini buka artis aduh gimana ya? Yang gimana? Karena banyak sekali masyarakat kita itu yang memang karena kita itu tidak hidup di bumi yang menggunakan semua syariat Islam, maka mendapatkan hal-hal yang tidak senonoh itu gampang sekali kok itu nggak nyari aja nolong, ya nggak? Nah ini luar biasanya media sosial. Next slide. Nah, dengan adanya media sosial yang sedemikian gencar, saya mau tanya, apakah tantangan yang panjenengan rasakan dalam pengasuhan dengan kemajuan media sosial saat ini? Apa yang Ibu rasakan? Ibu ada merasakan tantangan nggak dengan kemajuan teknologi ini? Banyak. Contohnya apa? Yang nyata nih, mungkin yang berimpact pada anaknya. Bahasa anaknya bahasa media sosial. Anak didik kita atau anak kita mengucapkan ini anak dari mana ya punya kata-kata itu. Perasaan orang tuanya nggak pernah ngajari begitu. Di rumah semua berkata baik, di sekolah ustazahnya semua berkata baik. Dapat bahasa apa dia? Ternyata dia ngikut dari media sosial. Apalagi Bu? Coba di sini ada yang enggak yang menghadapi kesulitan? Selain kata-kata, Perilaku. oh iya. Terus jadinya nangis ya. Baik, kita lihat contoh kasusnya. Ya, ini adalah contoh kasus berikutnya ya. Ya, jadi anak kita sebut A gitu ya. Ada anak kita sebut A, usianya 4 tahun, dia tinggal bersama orang tuanya yang baru besar. Nah, kedua orang tuanya ini sangat sibuk bekerja. Sekarang kan trennya ibu juga bekerja. Ini ibu di sini bekerja? Ada yang bekerja, Sebagian. bekerja, nggak bekerja, alhamdulillah. Karena orang tua yang sangat sibuk sehingga apa? Selalu memberikan jajan di sini dalam hal ini HP kepada anaknya dengan tujuan apa? Supaya anaknya itu bisa tenang dan bahagia orang tuanya. Nah, si anak-anak ini sering menonton video anak-anak yang ada di YouTube atau aplikasi lainnya. Penggunaan HP ini dimaksudkan orang tuanya adalah untuk supaya ada edukasi atau hiburan yang dia anggap orang tua itu akan banyak. Sekarang ada YouTube Kids ya. Iya. Ada YouTube Kids, ya pokoknya kita arahkan ke hal-hal yang sifatnya itu. Tapi seiring waktu, anak itu semakin sering memainkan HP dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton video. Video yang dia tonton tidak hanya terbatas pada konten yang menarik, tetapi juga mulai menyertakan musik, animasi, dan iklan yang lebih menarik. Nah, karena ketergantungan pada gadget, A mulai menuntut untuk menonton lebih lama setiap harinya. Orang tua mulai khawatir ketika A menunjukkan tanda-tanda perilaku yang tidak biasa. Ia mulai rewel jika HP tidak diberikan kepadanya. A juga lebih memilih melihat video di HP daripada bermain dengan teman-temannya, dan A mulai kurang berinteraksi dengan orang tuanya dan hanya fokus pada layanan HP. Ada yang ngomong kayak gini? Ada. Enggak. Ada. Ada. Terus bingung, ini caranya, soalnya kalau HP dia ngamuk loh. Inilah yang kita hadapi saat ini. Oke, sekarang next slide dulu ya. Sebenarnya tidak selalu jajan itu
aplikasi yang bagus sebenarnya juga manfaatnya bagus, gitu ya. Karena juga teknologi ini bisa memperkaya pengalaman anak, tapi harus digunakan tidak sembarangan, waktunya juga diatur, gitu ya. Dan tentunya aplikasi yang dipilih harus sesuai dengan usia. Oke, next slide. Tapi dampak negatifnya kita lihat. Nah, dampak negatifnya jadi ini juga berpotensi untuk memunculkan gangguan perkembangan sosial dan emosional pada anak usia ini. Karena paparan yang berlebihan terhadap layar maksudnya itu berupa layar HP, layar komputer gitu ya, layar televisi itu bisa mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Nah, jadi apa namanya? Selain paparan layar, dan tentu saja layar itu tidak cuma layar kosong mati ya, ada dari kontennya. Nah, maka paparan terhadap media sosial ini juga dapat menimbulkan apa? Kecemasan dan depresi. Sekarang kalau anak lihat IG, ya wanita cantik itu ternyata yang langsing, seksi, pakai aneh gitar, macam kulitnya putih, rambutnya pirang bergelombang. Terus dia melihat itu dia punya, kenapa sih ukurannya kulitnya bilang ini rambut pesek? Karena dia melihat sekadar media sosial cantik itu adalah seperti itu, maka dia tidak bisa menerima dirinya yang bergantikan dengan dia dari media sosial. Nek saat ini tunggu 10 tahun lagi. Sekarang mereka belum sampai di titik itu, tapi nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, ketika media sosial begitu masif menunjukkan kita cantik itu seperti ini, maka dia menjadi tidak bisa menerima dirinya, bahkan bisa sampai PD. Tahu PD itu? PD tahu Bu? PD tahu nggak Bu? Suicide, bunuh diri. Ya, hati-hati loh ya. Kenapa? Dari segini, usia segini yang tertanam di otaknya, cantik itu segini, cantik itu begini. Orang sukses itu yang kayak rumahnya bagus, punya mobil mewah, punya mobil dua minimal, begini. Suami itu kalau yang bagus yang begini. Tapi itu adalah standar media sosial. Kenapa generasi kita sekarang mental? Karena tolong ilmunya dengan media sosial banyak sekali. Sekarang kenapa generasi muda itu mampu dengan itu? Karena titik ukurnya itu manusia, bukan Allah. Dan itu tertanam sejak kecil. Orang dulu internet media sosial itu aku. Kamu berarti kamu anak masih belum kalah. Gimana kalau karena orang media sosial lebih lama berinteraksi dan itu tertanam di otaknya sejak kecil.